Badan Anggaran DPR menolak permintaan tambahan anggaran sebesar hampir 15 triliun rupiah untuk membangun Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN menyebut penolakan tersebut akan berdampak pada mundurnya target penyelesaian proyek IKN. Badan Anggaran DPR menolak usulan Otoritas IKN untuk menambah anggaran sebesar 14,92 triliun rupiah pada tahun 2026. Dengan demikian, pagu anggaran OIKN pada tahun anggaran 2026 tetap sebesar 6,26 triliun rupiah. Hal ini ditegaskan dalam rapat kerja di DPR pada hari Senin 15 September. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit ini. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Ibu Kota Negara Nusantara akan dilanjutkan nggak kalau jadi presiden? Jawaban sederhananya itu undang-undang. Itu undang-undang dan itu sudah dilaksanakan. Jadi singkatnya, selama itu undang-undang maka itu harus dilaksanakan. Tapi kan undang-undang bisa diubah. Tentu, apapun bisa diubah. Jadi bisa diubah nanti. Pada saat ini kan tidak ada perubahan kan? Pada saat Anies Baswedan menjadi presiden. Akan mengubah tidak undang-undang? Tidak ada rencana mengubah. Tidak ada rencana mengubah. Jadi justru kita laksanakan undang-undang. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit ini. Ketika tujuan membangun kota baru dan dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Saya anggap dia orang pintar. Iya. Pintar ngomongnya pintar, bahasanya bagus, manis. Tapi ya enggak apa-apa. Kan setiap calon pemimpin itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Betul. Itu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Pemerintah mengajukan RUU IKN memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana sikap PKS? Sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. Gus minta tanggapan Gus soal kemarin PKS ini kan menyebut kalau PKS menang kan ibu kota tetap di Jakarta, Gus. Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa. Tapi PKB punya komitmen yang sama, Gus. PKB sampai hari ini masih yakin bahwa undang-undang IKN itu harus dilaksanakan. Harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan.
Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga. IKN memang diblokir. Ya kan? Kalau kami sih prinsip kalau kami di sini ini kan taat asas. Ya, kalau pagu indikatif itu seperti di rapat yang saya pimpin kemarin itu kan kewenangan pemerintah. Kan blueprint pembangunan itu ada namanya RPJMN. Itu haknya Presiden terpilih. Oke. Tentu beliau menyusun rancangan APBN berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional. Oke. Sekarang dilakukan efisiensi, salah satunya menyasar IKN. Mungkin menurut beliau IKN ini belum dipandang perlu mendesak lah. Ya, bukan berarti dihentikan. Itu kan bahasanya kan sama. Anggaran di Komisi 2 masih ada saya dengar. IKN itu di Komisi 2 itu masih ada 6 triliun. Mungkin di Komisi 2 itu sifatnya hanya untuk pemeliharaan dan pembangunan yang lain, kami belum tahu ya. Teman-teman tanya ke Komisi 2. Tapi di kami ya kalau memang pemerintah memandang itu dipandang belum perlu ya enggak apa-apa gitu loh. Silakan saja gitu, sebatas itu dulu. Karena saya di tahap awal ini sudah sampaikan ke teman-teman, kita kasih ruang dulu kepada pemerintah untuk mencari bentuk ya seperti apa nanti arah pembangunan yang diinginkan oleh Pak Prabowo ini dengan melakukan efisiensi ini. Kami juga masih pelajari ya. Tapi sifat saya di sini dalam posisi taat asas ya. Taat asas dalam arti kata kan mekanisme bernegara ini kan ada. Ya. Pagu indikatif yang kemarin disampaikan kepada kami itu sudah ada impresnya, instruksi presiden. Kemudian impres itu ada turunannya surat edaran Menteri Keuangan. Dikirimlah ke sini. Posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuklah IKN. Kalau IKN itu diblokir, ya sudah diblokir lah. Kalau kita percayakan kepada pemerintah. Ya, karena masih terlalu dini juga buat saya, kami semua yang ada di sini untuk mengatakan bahwa ini nanti arahnya kemana. Ya, karena ada efisiensi dengan anggaran kurang lebih 300 sekian triliun masih ada di posisi pemerintah. Dan tidak mungkin kan itu disimpan tidak dipakai. Hanya mungkin pemerintah sekarang sedang mencari posisi yang mana yang perlu diefisiensi, mana yang tidak perlu diefisiensi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana informasi atau berita yang kita dapat ya, bahwa Kepala Otoritas IKN ya, Bapak Basuki teman-teman, ini melakukan rapat bersama dengan DPR terkait dengan penambahan atau pengajuan anggaran IKN ya. Dan mencengangkan bahwa ternyata bahwa DPR menolak anggaran yang diajukan oleh Bapak Basuki selaku Kepala Otorita IKN teman-teman. Ini sangat-sangat wow sekali ya, bagaimana IKN yang selama ini kita bahkan digaung-gaungkan oleh Pak Jokowi ya, sebagai ibu kota baru negara kita ya. Dan akhirnya dengan keterlambatan ataupun pembatalan anggaran atau ditolaknya anggaran ini teman-teman, maka ya diprediksi IKN ini akan jauh lebih lama lagi akan selesai ya. Artinya tidak terlalu mendesak seperti apa yang dikatakan Jokowi. Dan ini terlihat sekali sudah jauh dari jadwal semula ya. Yang waktu itu Pak Jokowi mengatakan akan secepatnya berkantor di sana dan ujung-ujungnya ya masih lama lagi. Dan inilah yang dikatakan Anies Baswedan terkait dengan IKN ya. Lebih baik menata kota-kota yang ada agar lebih maju daripada membuat ibu kota baru ya. Itu pasti akan lebih lama lagi. Bahkan prioritas masyarakat saat ini bagaimana kehilangan pekerjaan, PHK, ya kan, itu terjadi di negara kita. Dan kalau kita melihat bagaimana IKN teman-teman ibu kota Nusantara
yang seyogyanya itu selesai ya, secepatnya, dan sepertinya ini ada keterlambatan lagi karena banyak sekali sesuatu yang menghalangi, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?